Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penentuan golongan dan periode. Video ini adalah video terakhir yang membahas mengenai materi struktur atom. Masih dengan saya, Anitya Santri. Sebelum kita awali pembelajaran ke hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian golongan dan periode, menentukan golongan dan periode berdasarkan teori Bohr, dan menentukan golongan periode berdasarkan teori mekanika kuantum. Yang pertama kita akan bahas apa itu golongan. Golongan dalam sistem periodik itu adalah lajur vertikal. Ya, lajur vertikal berarti dia berbentuk kolom dari atas ke bawah. Penentuan golongan ini berkaitan dengan kemiripan sifat-sifat yang dimiliki unsur tersebut. Artinya, unsur-unsur atau atom-atom yang berada dalam satu golongan itu memiliki kemiripan sifat. Golongan ada dua macam, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama disebut juga golongan A, dimulai dari alkali hingga gas mulia. Golongan utama ini ada 8. Untuk golongan transisi disebut juga sebagai golongan B. Golongan transisi ini ada golongan transisi dalam dan transisi luar. Baik, di sini kita akan melihat yang mana saja yang masuk golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama itu dimulai dari sebelah kiri ya, kolom paling kiri ini adalah golongan utama, dimulai dari atom hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Jadi penulisan nomor golongannya itu dengan angka Romawi diikuti dengan huruf kapital. Jadi ini adalah golongan 1A. Di sebelahnya adalah golongan 2A. Nah, kolom berikutnya ini adalah golongan transisi. Nah, golongan 3A-nya itu menyeberang ya. Antara golongan 2A dengan golongan 3A itu disebut dengan golongan transisi atau golongan B. Ya. Ini dia golongan B. Nah, ini tadi 3A, di sebelah 3A itu adalah kolom untuk golongan 4A. Ini golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, dan diakhiri dengan golongan 8A. Jadi untuk golongan utama itu ada 8. Sedangkan untuk golongan transisi ini dimulai dari golongan 3B. 3B yang ini 4B ya. Yang ini 5B, 6B, 7B. Yang 3 ini adalah 8B. Ini 1B dan ini 2B. Jadi dia tidak berurut dari 1B ya, diawali dengan 3B. Setelah berakhir dengan 8B, lalu diikuti dengan 1B dan 2B. Jadi ini adalah golongan transisi. Ya, ini deret lantanida dan ini deret aktinida itu masuk ke golongan 3B. Yang berikutnya adalah periode. Periode dalam sistem periodik modern adalah lajur horizontal. Lajur horizontal berarti bisa dikatakan sebagai baris. Dari kiri ke kanan adalah periode. Periode suatu unsur itu menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron. Dalam sistem periodik modern ada 7 periode, di mana periode ke-6 termasuk ada deret lantanida dan di periode ke-7 termasuk deret aktinida. Baik, ini yang dinamakan periode ya. Periode itu berarti satu baris ya. Untuk periode penomorannya menggunakan angka numerik mulai dari 1 sampai 7. Nah, untuk saat ini masih ada 7 periode ya di tabel periode kita sekarang. Untuk periode 1 hanya terdiri dari 2 unsur. Ini dia, satu baris. Nih, hidrogen dengan helium. Untuk periode 2 ada 8 unsur, yaitu litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, dan neon. Jadi di baris kedua ini adalah periode kedua. Baris ketiga adalah periode ketiga. Periode itu menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron. Artinya untuk atom hidrogen itu yang terisi hanya satu kulit ya, hidrogen dan helium. Nah, untuk
litium, berilium, boron, dan seterusnya sampai neon itu terisi 2 kulit. Ya, elektron yang terisi itu sebanyak 2 kulit. Nah, untuk periode 3 berarti atom-atom yang ada di periode 3 ini mengisi 3 kulit atom ya. Jadi 3 kulit atom itu diisi oleh elektron. Kalau sudah 4 kulit atom yang diisi elektron, maka dia berada di periode keempat. Begitu seterusnya sampai periode ke-7. Untuk deret lantanida dan aktinida itu berada di periode ke-6. Kenapa periode ke-6? Karena deret lantanida ini ya, yang paling atas di transisi luar tadi, ini dia lantanida La, ini ya. Itu nomor atomnya 57. Kelanjutan dari atom Ba ini yang ada di golongan 2A tadi. Jadi ini 56 nomor atomnya, 57, 58 dan seterusnya sampai 71. Baru lanjut lagi ke 72 di sini. Jadi deret lantanida itu berada di sini. Di periode ke-6. Nah, deret aktinida juga seperti itu, dia berada di periode ke-7. Ini nomor atom 88 ya, 88. Lanjut dia deret aktinida 89 sampai 103. Setelah 103 kembali lagi dia ke transisi dalam 104 dan seterusnya. Jadi deret aktinida ini berada di periode ke-7. Di sini posisinya antara 89 dengan 104. Berikutnya adalah menentukan golongan dan periode suatu atom atau unsur di tabel periodik. Untuk menentukan golongan dan periode atom atau unsur di tabel periodik itu ada 2 cara. Yang pertama kita akan bahas berdasarkan teori Bohr. Menurut teori Bohr, untuk menentukan golongan suatu atom di tabel periodik itu cukup dengan melihat elektron valensinya. Jadi teori Bohr ini berarti kita akan konfigurasikan elektron berdasarkan kulit. Ya, kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, jadi kita cukup melihat elektron valensinya, maka itu adalah golongannya. Bagaimana dengan periode? Periode dilihat dari nomor kulitnya. Sudah berapa kulit yang terisi elektron, maka itu adalah periodenya. Kita langsung masuk ya ke contoh. Baik, contoh yang pertama yaitu atom karbon. Atom karbon dengan nomor atom 6 ketika dikonfigurasikan berdasarkan teori Bohr yaitu 2, 4. Jadi 6 elektron ini yang disusun ya, mengisi kulit K dan kulit L. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa ini adalah elektron valensinya, elektron yang berada di kulit terakhir. Ini berarti elektron valensi itu menunjukkan golongan, artinya dia golongan 4A. Ingat, penulisan golongan dengan angka Romawi diikuti dengan huruf kapital. Untuk penentuan golongan itu berdasarkan teori Bohr hanya untuk golongan A atau golongan utama. Nah, yang berikutnya periode. Bagaimana menentukan periodenya? Lihat ada berapa kulit yang terisi elektron. Di sini yang terisi elektron adalah kulit K dan kulit L. Artinya ada 2 kulit yang terisi. Berarti atom karbon ini berada di periode ke-2. Kita cek ya. Di sini tampak bahwa atom karbon dengan nomor atom 6 itu berada pada golongan 4A. Ini dia ya, golongannya 1A, 2A, 3A, dan 4A ya. Jadi ini golongan 4A, periode kedua. Ini dia periode kedua. Contoh berikutnya adalah aluminium. Aluminium dengan nomor atom 13 ketika dikonfigurasikan berdasarkan teori Bohr 2, 8, 3. Jadi dia mengisi kulit K, kulit L, dan kulit M. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa elektron valensinya adalah 3. Itu berarti dia berada pada golongan 3A. Berapa jumlah kulit yang terisi itu menunjukkan periode. Kulit yang terisi yaitu kulit K, L, dan M. Jadi ada 3 kulit yang terisi. Berarti dia terletak pada periode ke-3. Kita cek di tabel periodik ya. Ini dia atom aluminium, nomor atom 13 ya, berada di golongan 3A. Ini golongan 1A, 2A, 3A. Jadi atom aluminium ini berada di golongan 3A. Periode ketiga, kita cek periodenya, periode 1, 2, 3. Ini dia. Jadi sesuai ya. Contoh ketiga yaitu atom kalsium. Atom kalsium dengan nomor atom 20
Jika kita konfigurasikan, itu mengisi kulit K sebanyak 2 elektron, kulit L 8 elektron. Nah, ini 10, sisanya 10 lagi itu mengisi di kulit M 8 dan di kulit N 2. Dari sini kita lihat bahwa elektron valensinya adalah 2 ya, elektron di kulit terluar. Berarti atom kalsium ini berada di golongan 2A. Jangan lupa penulisan golongan itu dengan angka Romawi diikuti dengan huruf kapital. Lalu bagaimana dengan periodenya? Posisi atom kalsium ini berada di periode keberapa? Kamu tinggal cek berapa kulit yang terisi elektron. Jadi atom kalsium ini tadi konfigurasinya 2882, artinya ada 4 kulit yang terisi, kulit K, kulit L, M, dan N. Jadi karena dia terisi 4 kulit, berarti atom kalsium ini berada di periode keempat. Ini posisi atom kalsium di tabel periodik, letaknya di golongan 2A. Ini golongan 1A, di kolom kedua adalah golongan 2A. Pada periode keempat, kita lihat dia berada di periode keempat ya. Ini tadi atom kalsium. Periode keempat golongan 2A. Terakhir adalah iodin. Iodin dengan nomor atom 53, kita konfigurasikan di kulit K berisi 2 elektron, kulit L 8 elektron, kulit M 18 elektron, kulit N 18 elektron, dan kulit O 7 elektron. Jadi konfigurasinya 2, 8, 18, 18, 7. Nah, elektron di kulit terakhir itu adalah 7, berarti elektron valensinya 7. Ini menunjukkan golongan ya. Jadi iodin ini terletak di golongan 7A. Ini dia karena elektron valensinya 7. Ingat penulisan golongan dalam angka Romawi dan huruf kapital. Berikutnya, dia berada di periode keberapa? Langsung saja cek ada berapa jumlah kulit yang terisi elektron. Kulit K hingga kulit O, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kulit yang terisi elektron, itu berarti iodin ini berada di periode ke-5. Mari kita cek di tabel periodik. Atom I itu berada di sini ya, nomor atom 53. Ini berada di golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia betul ya, golongan 7A. Periode keberapa? Ini dia periode ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia di baris ke-5. Jadi atom I ini berada di golongan 7A, periode ke-5. Itu tadi cara menentukan golongan dan periode berdasarkan teori Bohr. Jadi rangkumannya, atom karbon itu golongan 4A, periode 2, atom aluminium berada di golongan 3A, periode 3, atom kalsium berada di golongan 2A, periode 4, dan atom iodin berada di golongan 7A, periode ke-5. Berikutnya, kita akan menentukan golongan dan periode berdasarkan teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum ini berarti kita harus mengkonfigurasikan elektron dari atom atau unsur tersebut berdasarkan subkulit. Setelah kita konfigurasikan berdasarkan subkulit, maka kita bisa menentukan golongan dan periode unsur tersebut di dalam sistem periodik unsur, di mana untuk menentukan periode kita cukup melihat nilai N terbesar, bilangan kuantum utama yang terbesar. Nah, untuk menentukan golongan, maka kita cukup melihat jumlah elektron di kulit terakhir ya. Jadi jumlah elektron di kulit terakhir. Baik, ini disajikan dalam bentuk tabel. Untuk penamaan golongan A atau B itu bisa ditentukan dengan teori mekanika kuantum. Kalau tadi teori Bohr itu hanya bisa menentukan atom-atom yang terletak di golongan utama atau golongan A. Sedangkan teori mekanika kuantum ini bisa menentukan atom-atom yang terletak di golongan utama dan golongan transisi. Kita langsung masuk saja ke contoh. Contoh yang pertama yaitu atom natrium. Atom natrium dengan nomor atom 11 dikonfigurasi berdasarkan teori mekanika kuantum yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ini dia elektron terakhir ya, 3s1. Nah, ini artinya kulit ketiga ini adalah yang paling besar. Ini 1, ini 2, ini 3.
Berarti dia berada di periode ketiga. Ya, periode ketiga. Nah, golongannya, golongan berapa? Golongannya cukup lihat dia subkulit terakhir. Subkulit terakhir S. Nih S. Berarti jumlah elektron di kulit S itu berapa? Nih dia kulit S tadi. Maaf, subkulit S. Jumlah elektron di subkulit S itu berapa? Ini dia 1. Berarti dia golongan 1. A ya. Untuk S itu yang diakhiri dengan subkulit S, dia golongan A atau golongan utama. Jadi natrium ini berada di periode ketiga karena ini nomor kulitnya 3. Yang terbesar, dia golongan 1A karena diakhiri dengan subkulit S. Langsung saja lihat elektronnya di subkulit S itu adalah 1. Berarti dia golongan 1A. Ini dia. Nah, contoh yang kedua yaitu aluminium. Aluminium nomor atom 13. Konfigurasi berdasarkan teori mekanika kuantum 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Jadi ini dia yang terakhir. 3p1. Lihat nomor kulit terbesarnya yaitu ini kulit 1, kulit 2, dan kulit 3. Jadi belum ada kulit 4. Itu artinya aluminium ini berada di periode ketiga. Ya, karena kulit terbesarnya itu masih kulit ketiga. Lalu golongannya bagaimana? Jika dia diakhiri dengan golongan P, ini subkulit P, diakhiri dengan subkulit P, maka lihat jumlah elektron S dan P yang di kulit yang sama. Ini kulit ketiga, jadi S dan P di kulit ketiga itu ada berapa elektron? 2 tambah 1. Ya, ini dia. 2 tambah 1, berarti ada 3. Itu artinya dia berada di golongan 3. Masih tetap golongan utama ya, golongan 3A. Jadi untuk konfigurasi elektron yang diakhiri dengan subkulit S dan P itu adalah golongan utama, golongan A. Oke, lanjut lagi contohnya, atom mangan Mn dengan nomor atom 25. Konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. Nah, di sini perhatikan untuk menentukan periode adalah N terbesar atau kulit terbesar. Walaupun diakhiri dengan 3d5, ini adalah kulit ketiga. Tetapi masih ada kulit keempat yang sudah terisi ya, di subkulit S itu ada kulit keempat. Berarti mangan Mn ini itu berada di periode keempat ya. Untuk menentukan periode itu bukan konfigurasi terakhir, tapi kulit terbesar yaitu 4. Ini dia periode keempat. Nah, untuk menentukan golongannya baru dilihat yang terakhir ya. Terakhir dia konfigurasinya adalah 3D5, berarti diakhiri dengan subkulit D. Subkulit D berarti itu masuk ke golongan transisi. Ya, golongan transisi. Nah, subkulit D, lihat jumlah elektron di S dan D pada kulit yang sama. S dan D pada kulit yang sama. Jadi ini dia ya, 3D. Kulit ketiga itu ini. S-nya 2, D-nya 5, berarti total ada 7. Artinya dia golongan 7, tapi transisi ya, bukan 7A. Karena dia diakhiri dengan D. Ini tadi, kalau D dia golongan transisi. Jadi golongannya 7B. Ya, golongan 7B. Periode keempat itu karena kulit terbesar adalah kulit keempat. Golongannya 7B karena jumlah elektron di subkulit S dan D yang kulitnya sama-sama kulit ketiga itu adalah 2 ditambah 5, 7. Yang diakhiri dengan subkulit D itu masuk golongan B. Begitu juga nanti jika kalian menemukan konfigurasi elektron yang diakhiri dengan subkulit F. Tinggal jumlahkan dia berapa jumlah elektron di kulit S dan F pada kulit yang sama, lalu diakhiri dengan B.
karena dia termasuk ke golongan transisi. Demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kamu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada saran yang ingin disampaikan, ditunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.